Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ali Syakotrun Nada, Sofyanti Ardini, dan Ahmad Zilahul Wafal Abadi akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Demokrasi. Sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu makna demokrasi, unsur dan prinsip demokrasi, dan yang terakhir yaitu model-model demokrasi. Makna demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti dari segi pelaksanaannya, demokrasi yang dimaksudkan terdiri dari dua model. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan. Bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Unsur dan prinsip demokrasi. Unsur-unsur penegak demokrasi ada 4. Pertama, negara hukum. Istilah negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, ada masyarakat madani atau civil society, dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang terbebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, ada infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Yang keempat, ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Prinsip demokrasi. Menurut Jimli Asidik, ada beberapa prinsip demokrasi. Pertama, ada kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Yang kedua, ada kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Selain Jimny, Robert juga mengungkapkan ada beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sebuah sistem demokrasi, yaitu pertama, adanya kontrol atas keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan terakhir, adanya kebebasan berserikat. Berbicara tentang model-model demokrasi, sebenarnya banyak sekali model yang berkembang dari zaman Plato hingga abad 21 tentang teori demokrasi. David Hale
mengemukakan model-model demokrasi dalam bukunya yang berjudul Models of Democracy, menerangkan secara jelas model-model demokrasi itu terbagi menjadi 13 model. Dalam buku tersebut, David Hale menjelaskan secara luas mengenai pengertian, sejarah, dan perkembangan demokrasi sejak pertama kali ide itu lahir dari Yunani kuno hingga kini. Kemudian, model tersebut baginya menjadi 13. Lalu disederhanakan lagi menjadi 3 bagian berdasarkan sejarah atau perkembangan ide model tersebut lahir. Bagian pertama yaitu model-model demokrasi klasik. Model yang pertama, demokrasi klasik. Athena prinsip penilaian dari demokrasi Athena ini adalah warga negara itu harus menikmati kesetaraan politik sehingga bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran. Model yang kedua yaitu republikanisme protektif. Prinsip penilaian partisipasi politik merupakan suatu kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi jika warga negara tidak menguasai diri mereka, maka mereka akan didominasi oleh orang lain. Model ketiga, republikanisme perkembangan prinsip penilaian para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi. Model keempat, yaitu demokrasi protektif. Prinsip penilaiannya adalah para penduduk membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula sesamanya, untuk memastikan mereka yang memimpin menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Model kelima, demokrasi developmental partisipasi dalam kehidupan politik yang penting tidak hanya perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu mengabdi dan berkembang. Keterlibatan individu terpenting bagi peningkatan kapasitas individu. Model keenam, yaitu demokrasi sosialis pembangunan yang bebas dari semuanya hanya dapat diraih dengan pembangunan yang bebas dari setiap orang. Bagian kedua, model-model demokrasi kontemporer. Model ketujuh, demokrasi kompetisi elit. Prinsip penilaiannya adalah metode pemilihan elit yang terampil dan imajinatif, yang mampu mengambil keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif. Model ke-8, pluralisme prinsip penilaian menjamin pemerintah oleh minoritas, dan dengan demikian kebebasan politik menghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara tidak responsif. Model ke-9 yaitu demokrasi legal. Prinsip penilaiannya adalah mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Model ke-10 yaitu demokrasi partisipatif. Prinsip penilaiannya adalah masyarakat yang membantu perkembangan nilai politik dan warga negara yang memiliki pengetahuan proaktif dalam proses pemerintahan. Model ke-11 demokrasi deliberatif. Prinsip penilaiannya adalah persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas berdasarkan nalar, dan keputusan politik melibatkan warga negara untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bagian ketiga, model-model demokrasi kosmopolitan. Model ke-12, otonomi demokrasi. Prinsip penilaiannya adalah orang-orang harus menikmati hak yang setara dan kewajiban yang setara, dan spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat, yaitu mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi hidup mereka sendiri.
Model ke-13 yaitu demokrasi kosmopolitan. Prinsip penilaiannya adalah dunia harus dalam hubungan global dan regional yang semakin intensif dengan komunitas nasib yang saling melengkapi. Prinsip ekonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global ataupun pemerintahan lokal dan nasional. Sedangkan menurut Skalar, demokrasi dapat dibagi menjadi 5 model, yaitu demokrasi liberal, terpimpin, sosial, partisipasi, dan konstitusional. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang meletakkan pada kepedulian, keadilan sosial, dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat yaitu demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antar penguasa dan yang dikuasai. Yang terakhir yaitu yang kelima, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.